Halo teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang bunyi dan harmonika, implementasi dengan Python dalam pengolahan bunyi digital. Oke, perkenalkan nama saya IKD Agustina Pradika, NIM 18081025. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita akan lanjut ke pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, yaitu buka freesound.org dan unduh sampel suara yang menyertakan musik, ucapan, atau suara lain dengan nada yang jelas. Pilih segmen kira-kira setengah detik di mana nada konstan. Hitung dan plot spektrum segmen yang Anda pilih. Hubungan apa yang dapat Anda buat antara timbre suara dan juga struktur harmonik yang Anda lihat dalam spektrum. Gunakan high pass, low pass, dan juga bandstop untuk memfilter beberapa harmonisa. Kemudian ubah spektrum kembali menjadi gelombang dan dengarkan bagaimana suara berhubungan dengan perubahan yang Anda buat dalam spektrum. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan pertama, yaitu tentang import file audio dan juga filtering. Nah, sebelum kita melakukan proses tersebut, kita memerlukan library. Nah, di sini saya menggunakan library dari Ting.dsp oleh Alan Bidouni. Saya menggunakan paket yaitu red_wave untuk membaca gelombang audio dan juga matplotlib untuk plottingnya. Baik, setelah itu pertama kita mengimport file audio dengan modul yaitu read_wave diikuti dengan nama filenya. Setelah itu kita akan lakukan plotting. Tampak seperti ini untuk gelombang yang sudah kita import audionya. Setelah itu coba kita mainkan audionya. Oke, audionya berdurasi 5 menit. Kita perlu melakukan segmentasi gelombang menjadi setengah detik. Dalam melakukan segmentasi, kita memerlukan sebuah variabel yang menyimpan gelombang tadi dan juga sebuah modul yang berparameter start dan juga durasi. Di sini saya menggunakan durasi setengah detik dan juga saya mulai segmentasinya dari 0,4 detik. Kita akan lakukan plotting untuk segmentasinya dan kita akan play audionya. Itu merupakan audio yang sudah disegmentasi menjadi setengah detik. Dan di bawahnya merupakan gambar gelombang yang sudah disegmentasi menjadi 5 detik. Setelah itu, dari gelombang yang sudah kita buat tadi, kita akan mengubahnya menjadi sebuah spektrum dengan modul yaitu make_spectrum. Di sini saya menggunakan dua variabel yaitu variabel 1 dan juga variabel 2 untuk nantinya memudahkan kita dalam membandingkan yang mana audio yang sudah terfilter low pass dan mana audio yang sudah terfilter high pass. Setelah itu kita akan plot spektrumnya dengan high 5000 nampak pada gambar untuk spektrum dari audio yang sudah kita ubah tadi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses filtering, yang mana filtering ini terdiri dari 3, yaitu low pass, high pass, dan juga bandstop. Tapi untuk bandstop pada video kali ini masih belum bisa dijelaskan. Jika teman-teman masih tertarik, bisa melihat video lain untuk bahan referensi. Terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi. Yang pertama yaitu low pass. Nah, untuk low pass kita menggunakan modul low_pass dengan nilai cutoff-nya itu 500. Nilai cutoff bisa disesuaikan oleh pengguna ya. Setelah itu kita akan plot spektrumnya yang sudah kita filter low pass, dan juga dari filter spektrum tadi kita akan ubah menjadi gelombang untuk bisa mendengar dan juga memplot audio yang sudah kita filter tadi. Kita akan mainkan audionya. Audio nampak memiliki bass. Audio terdengar memiliki bass daripada audio aslinya. Dan di bawahnya merupakan plotting dari
gelombang yang sudah kita ubah, gelombang yang sudah kita filter menggunakan low pass. Perlu diketahui, filter low pass merupakan filtering yang menyaring sinyal frekuensi rendah dan juga menghambat sinyal berfrekuensi tinggi. Nah, sedangkan high pass merupakan filter yang menyaring sinyal frekuensi tinggi dan juga menghambat sinyal frekuensi rendah. Untuk high pass sendiri kurang lebih sama metodenya, tapi di sini menggunakan modul high underscore pass. Di sini saya menggunakan nilai cutoff-nya 500. Kita akan ubah kembali spektrum menjadi gelombang dan juga kita akan mainkan audionya. Audio terdengar lebih nyaring daripada audio aslinya. Dan di bawahnya merupakan plotting dari spektrum yang sudah kita ubah, dari spektrum yang sudah kita filterisasi menggunakan high pass. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya di sini membuat banding audio antara audio asli, audio hasil low pass dan juga audio hasil high pass. Mari kita dengarkan sama-sama. Sudah terdengar perbedaannya, mana yang asli, yang low pass, dan juga yang high pass. Pertanyaan kedua, mensintesis sinyal gabungan dengan membuat objek sinyal dan juga code sinyal dan menambahkannya. Evaluasi sinyal untuk mendapatkan wave dan dengarkan. Hitung spektrumnya dan buat plot. Apa yang terjadi jika Anda menambahkan komponen frekuensi yang bukan kelipatan fundamentalnya? Baik, masuk ke pertanyaan kedua, yaitu mensintesis sinyal kosinus dan juga sinyal sinus. Dan kita akan menggabungkan kedua sinyal tersebut menjadi satu gelombang sinyal. Pertama, kita membutuhkan library. Di sini saya menggunakan paket cosinyal dan juga sin sinyal. Dan tentu kita membutuhkan matplotlib untuk plottingnya. Pertama, kita akan membuat sinyal kosinus dan juga sinyal sinus menggunakan modul untuk sinyal kosinus, yaitu cosinyal dengan frekuensi 500 dan juga amplitudenya 0,5. Sedangkan sinyal sinus kita menggunakan modul sin sinyal dengan frekuensi 1000 dan juga amplitudenya 1. Setelah itu kita akan melakukan plotting sinyal kosinus, nampak pada gambar. Sinyal yang tadi sudah kita buat, kita akan ubah menjadi sebuah gelombang dengan durasi 0,5. Kita akan mulai dari 0 dan juga frame rate 11.025. Setelah itu kita akan ubah gelombang yang tadi kita buat menjadi sebuah spektrum. Kita akan plot spektrumnya. Dapat terlihat pada layar. Nah, dinilai 500 dapat lonjakan, itu berarti terdapat frekuensi 500 Hz yang sudah kita deklarasikan di awal tadi. Oke, selanjutnya kita akan memplotting sinyal sinus. Dan ini merupakan gambaran sinyal sinus. Kita lakukan hal yang sama untuk sinyal sinus, yaitu mengubahnya menjadi gelombang dengan durasi dan frame rate yang sama dan juga menjadikan gelombangnya sebuah spektrum. Dan ini merupakan plotting dari spektrum yang sudah kita ubah dari sinyal sinus. Terdapat pada nilai 1000 terdapat lonjakan, ini merupakan terdapat frekuensi 100 Hz. Terlihat ada 1000, terlihat pada nilai 1000 terdapat lonjakan, ini berarti ada frekuensi sekitar 1000 Hz yang sudah kita deklarasikan di awal tadi. Nah, setelah semuanya sudah kita buat antara sinyal sinus dan juga kosinus, kita akan menggabungkan kedua sinyal tersebut dan lihat bagaimana perbedaannya. Nah, untuk perintahnya sendiri, ini merupakan perintah untuk menggabungkan sinyal, yaitu hanya dengan menambahkan sinyal sinus dan juga sinyal kosinus. Kita akan memplot dan ini merupakan gambaran gelombang sinyal dari gabungan kedua sinyal tersebut. Nampak pada amplitudo 1 atau yang lebih panjang, ini merupakan sinyal sinus
Dan untuk amplitudenya yang 0,5 ini merupakan sinyal kosinus. Terdapat perbedaan amplitudo dan frekuensi gelombang. Kita akan lakukan hal yang sama juga untuk sinyal gabungan ini, yaitu merubahnya menjadi gelombang dan juga mengubah gelombang menjadi spektrum, dan nampak ini merupakan plot dari spektrum gabungan kedua sinyal. Nah, setelah itu di sini saya sudah membuat banding audio antara sinyal kosinus, sinyal sinus, dan juga gabungan antara kedua sinyal tersebut. Untuk membedakannya, mari kita dengarkan. Pertanyaan ketiga, tulis fungsi yang disebut renggangan dan mengambil gelombang dan juga faktor renggangan dan percepat atau perlambat gelombang dengan modifikasi TS dan juga frekuensi gambar. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan ketiga, yaitu tentang mempercepat dan juga memperlambat suatu gelombang. Yang pertama, kita membutuhkan library. Di sini saya menggunakan package Z-Wave untuk membaca file audio yang kita imporkan. Di sini saya menggunakan dua variabel, yaitu variabel wave 1 dan juga wave 2, untuk nanti membandingkan mana audio yang sudah dipercepat dan juga mana audio yang sudah diperlambat. Untuk file importannya sama, kita akan dengar sama-sama. Dan ini merupakan plotting dari gelombang sinyal yang sudah kita import. Setelah itu, saya akan melakukan pengecekan antara gelombang TS dan juga frame rate sebelum dilakukannya fungsi strip. Yang mana di sini untuk variabel pertama, gelombang TS-nya dapat dilihat pada layar. Sedangkan frame rate-nya yaitu 44.100. Untuk gelombang kedua sama untuk frame rate dan juga TS-nya karena itu merupakan satu file yang sama. Setelah itu kita akan melakukan fungsi straight, yaitu memperbesar nilai TS dan juga memperkecil nilai frame rate. Yang mana fungsinya straight dengan parameter variabel sinyal dan juga faktor. Nah, nanti faktor ini akan memperbesar nilai TS dan juga memperkecil nilai frame rate dengan mengalihkannya dengan variabel wave TS dan juga membagikannya dengan variabel frame rate. Ini merupakan fungsi straight yang mana terdapat parameter dari variabel sinyal dan juga faktor. Yang mana faktor ini akan memperbesar dengan mengalihkannya dengan TS dan juga memperkecil frame rate dengan mengalihkannya dengan variabel sinyal frame rate. Lakukan hal sama dengan gelombang yang kedua atau variabel gelombang yang kedua. Setelah itu kita akan mengecek. Yang pertama kita akan melakukan percepatan, yaitu dengan memberikan nilai faktornya 0,5. Kita akan dengar audionya. Sedangkan untuk memperlambat gelombang saya menggunakan faktor 2. Kita akan dengar audionya. Terdengar audionya diperlambat, jadi untuk gelombang TS dan juga frame rate setelah dilakukannya fungsi straight, maka terlihat dalam mempercepat sebuah gelombang dapat memperkecil nilai TS dan juga memperbesar nilai frame rate. Kita akan cek itu di sini. Kita akan print untuk variabel pertama. Setelah dilakukan straight, terlihat pada gelombang TS-nya arahnya berkurang daripada gelombang TS yang aslinya. Sedangkan untuk frame rate-nya pada gelombang yang dipercepat nampak lebih besar. Sedangkan untuk gelombang yang diperlambat pada gelombang TS-nya terdapat peningkatan pada setiap arahnya dan juga pada frame rate-nya terlihat gelombangnya lebih kecil. Di sini juga saya akan memplotting gelombang hasil sinyal yang dipercepat dan juga diperlambat dengan segmentasi 1 detik. Ini merupakan sinyal yang dipercepat
dan ini merupakan sinyal gelombang yang diperlambat. Sedangkan di sini saya juga melakukan segmentasi dengan start 0,8 dan juga durasinya 1. Ini merupakan segmentasi dari gelombang yang sudah dipercepat dan ini segmentasi dari gelombang yang diperlambat. Terlihat perbedaan antara kedua gelombang tersebut. Pertanyaan keempat. Buatlah sinyal persegi pada 1100 Hz dan juga buat gelombang yang mengambil sampelnya pada 10.000 frame per detik. Jika Anda memplot spektrum, Anda dapat melihat bahwa sebagian besar harmonik adalah alias. Saat Anda mendengarkan gelombang, dapatkah Anda mendengarkan harmonik alias? Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan keempat. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan keempat, yaitu tentang square sinyal. Nah, untuk pertama kita membutuhkan library dengan paket yaitu square sinyal yang nantinya akan digunakan untuk membuat sinyal square. Tentu saja matplotlib untuk plottingnya. Baik, pertama kita akan membuat sebuah square sinyal dengan frekuensi 1100 Hz dan kita akan rubah menjadi sebuah gelombang dengan durasi 0,05 dengan frame rate-nya 10.000. Kita akan plot dan nampak ini merupakan visualisasi dari gelombang square sinyal. Setelah itu kita akan ubah dari gelombang tersebut menjadi sebuah spektrum. Kita akan plot dan ini merupakan plotting dari spektrumnya. Nah, setelah itu kita akan mainkan untuk spektrum. Nah, setelah itu kita akan mainkan gelombang daripada square sinyalnya. Kita ubah kembali spektrum menjadi sebuah gelombang dengan durasi 1 dan juga frame rate-nya 10.000. Kita akan dengarkan audionya. Pertanyaan kelima. Jika Anda memiliki objek spektrum, dan juga mencetak beberapa nilai pertama dari spektrum Fs, Anda dapat melihat bahwa nilai-nilai tersebut dimulai dari 0. Jika spektrum Hs array ke 0 adalah besarnya komponen dengan frekuensi 0, tapi apa itu artinya? Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan kelima, yaitu tentang spektrum. Di sini kita disuruh untuk membuat sebuah sinyal. Di sini saya menggunakan paket sinyal untuk membuat sinyal sinus dan juga matplotlib untuk plottingnya. Yang pertama kita akan membuat sebuah sinyal, yaitu sinyal sinus dengan frekuensi 440 dan juga amplitudenya 1. Kita akan ubah menjadi sebuah gelombang dengan durasi 0,005 dengan frame rate-nya 10.000 untuk melihat lebih detail gelombangnya. Ini merupakan bentuk gelombangnya. Setelah itu dari gelombang tersebut kita akan buat sebuah spektrum. Kita akan plot dengan height 2000, nampak pada gambar. Nah, setelah itu dalam spektrum kita akan mengecek nilai Hs array ke 0 dan juga Fs array ke 0-nya. Di sini dapat hasil untuk Hs array ke 0-nya yaitu 2.007 sekian, dan juga untuk nilai spektrum Fs-nya array ke 0 yaitu 0. Spektrum Hs array ke 0 adalah besarnya komponen dengan frekuensi 0. Jadi dapat disimpulkan atau dapat dilihat di sini untuk frekuensi array 0 yaitu di 0 terdapat nilai Hs yaitu 2,0079 sekian. Eksperimen di sini kita ada 3 kasus. Yang pertama yaitu buatlah sinyal segitiga dengan frekuensi 440 Hz dan buat gelombang dengan durasi 0,1 detik, plot bentuk gelombangnya. Kasus yang kedua, buat objek spektrum dan cetak spektrum Hs array ke 0. Berapakah amplitudo dan fase komponen ini? Kasus ketiga, atur spektrum Hs array ke 0 menjadi 100, buat gelombang dari spektrum yang dimodifikasi dan plot spektrum tersebut. Apakah efek operasi ini dapat membentuk gelombang? Selanjutnya kita akan masuk ke eksperimen. Di sini diberikan 3 kasus. Untuk kasus yang pertama yaitu buatlah sinyal segitiga dengan frekuensi 440 dan juga buat gelombang dengan durasi 0,01 detik.
plot bentuk gelombangnya. Oke, yang pertama tentu saja kita butuh library dengan package. Di sini saya menggunakan triangle signal dengan import matplotlib untuk plottingnya. Yang pertama kita buat sinyal segitiganya dengan menggunakan modul triangle sinyal dengan frekuensi 440. Dan dari sinyal tersebut kita akan ubah menjadi sebuah gelombang dengan durasi 0,01. Kita akan plotting sinyalnya dan nampak pada gambar untuk sinyal segitiga. Baik, masuk ke kasus yang kedua, yaitu dari sinyal tersebut kita akan membuat sebuah objek spektrum dan cetak spektrum HS array ke nolnya. Oke, dari gelombang tadi kita akan ubah menjadi sebuah spektrum. Dan kita akan cetak untuk spektrum HS array ke nolnya. Dan kita akan mendapatkan hasil 1,043 sekian. Kita akan plotting untuk spektrum yang sudah kita buat tadi, nampak pada gambar. Selanjutnya kita akan mengecek amplitudenya, yang mana caranya yaitu dari spektrum yang sudah kita buat tadi kita akan ubah lagi menjadi sebuah gelombang. Akan plot gelombang tersebut dan juga kita akan hitung atau kita akan cetak untuk sinyal amplitudenya. Di sini hasilnya yaitu 1, yaitu sama dengan sinyal amplitudo di awal. Baik, kita akan masuk ke kasus yang ketiga, yaitu mengatur spektrum HS array ke 0 menjadi 100. Kita akan membuat gelombang dari spektrum yang dimodifikasi dan akan memplot spektrum tersebut. Pertama, kita akan deklarasikan untuk spektrum HS array ke 0-nya yaitu 100. Kita akan plotting. Nampak di sini terdapat lonjakan nilai HS array ke 0-nya yaitu 100. Setelah itu kita akan merubah dari spektrum tersebut menjadi sebuah gelombang. Ini merupakan plotting gelombangnya. Selanjutnya kita akan bandingkan antara gelombang HS array ke 0 dengan nilai 0 dan juga gelombang HS array ke 0 dengan nilai 100. Untuk HS array ke 0 nilai ke 0 dilambangkan dengan color red, sedangkan untuk HS array ke 0 nilai 100 dilambangkan dengan color blue. Kita akan lakukan plotting dan nampak pada layar untuk HS array ke 0 nilai ke 0 yaitu yang merah nampak lebih rendah daripada HS array ke 0 nilai ke 100 yaitu yang warna biru. Jadi di sini kita dapat simpulkan semakin tinggi nilai HS pada suatu gelombang maka amplitudenya juga semakin tinggi, dan itu berlaku sebaliknya.